Haleluya, haleluya. Bapak Yahweh, di dalam nama Yesus Tuhan kami, pada sore hari ini kami bersyukur karena penyertaan Tuhan kami ada sampai saat ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama Bapak Yahweh. Saatnya kami rindu diberkati oleh firman-Mu yang adalah Tuhan sendiri, yang akan terus memberkati kami supaya kami semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Karena itu urapi mempelai-Mu, urapi kekasih-Mu ini, bahkan urapi kami semua yang mendengar firman-Mu, sehingga kami semua diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Kuasa setan, roh jahat yang mau mengganggu, sepakat kami tolak, kami singkirkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom alaikum. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Kita bersyukur pada sore hari ini kembali kita dalam persekutuan ibadah. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Baik kita yang ada di tempat ini atau di Manado, juga ada ibu yang dari Surabaya mengikuti ibadah. Saya percaya ketika kita beribadah walaupun dalam ruang yang berbeda, tetapi kuasa Bapak Yahweh, kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan Yahweh omnipresent. Tuhan Maha Hadir. Atau dalam bahasa asli Yahweh Sama. Tuhan Maha Hadir. Jadi kita yang ada di tempat ini di Manado beribadah, ada yang di Surabaya, ada di tempat yang lain, dalam waktu yang bersamaan Tuhan tetap hadir. Karena Tuhan kita, Bapa Yahweh dalam Yesua, adalah Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita membuka kitab suci. Kita membuka kitab Amsal yang ke-30. Amsal 30 mulai ayat yang ke-24. Kitab Amsal 30, kita akan membaca ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Kitab Amsal yang ke-30, ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Amin. Puji Tuhan. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Hari ini saudara, kita belajar firman Tuhan di dalam kitab Amsal 30, ayat yang ke-24 sampai yang ke-28. Ini adalah Amsal Salomo, karena kitab Amsal adalah tulisan Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja ketiga bangsa Israel yang diangkat oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dan dia memimpin bangsa Israel selama 40 tahun dalam masa kejayaan yang luar biasa. Bisa dikatakan masa keemasan yang dialami oleh Raja Salomo, karena di saat dia memerintah dalam masa damai. Beda dengan Raja Saul, raja pertama bangsa Israel, Raja Daud, raja kedua bangsa Israel, yang memerintah di masa peperangan. Karena bangsa-bangsa kafir di sekitar bangsa Israel pada waktu itu menyerang orang Israel. Jadi di masa Raja Saul dan Raja Daud memerintah, masa peperangan. Tetapi Raja Salomo, yaitu raja ketiga bangsa Israel, yang diangkat oleh Tuhan adalah anak Raja Daud sendiri di masa damai. Makanya Salomo artinya damai. Nama Salomo itu damai sejahtera. Ketika kita berkata shalom itu damai. Shalom aleichem artinya kita menyampaikan salam kepada sesama kita. Jadi saudara, kita belajar hari ini tentang kehidupan Raja Salomo yang diangkat Tuhan menjadi Raja Israel, Raja ketiga dalam masa keemasan 40 tahun. Dia memimpin dan dia diberikan hikmat yang luar biasa. Karena memang ketika dia berdoa kepada Bapa Yahweh, di dalam kitab 1 Raja-Raja yang ketiga, Raja Salomo tidak meminta musuh supaya ditaklukkan. Raja Salomo tidak meminta harta kekayaan,
supaya dia, saudara, melimpah dengan harta kekayaan. Tetapi ada satu hal yang dia minta kepada Tuhan, dan hal itu sangat berkenan di mata Tuhan, yaitu dia meminta hikmat. Dia meminta hikmat dan pengetahuan. Ketika dia meminta hal itu, ternyata itu berkenan di mata Bapa Yahweh. Sehingga Bapa Yahweh memberikan, sampai Bapa Yahweh katakan, apa yang tidak diminta oleh Salomo, yaitu kekayaan, Tuhan berikan. Sehingga saudara, kalau kita membaca dalam kitab Raja-Raja, di sana dikatakan Raja Salomo gajinya 1 tahun 666 talenta emas. Itu dalam 1 tahun. Belum, saudara, raja-raja lain yang membawa upeti. Raja-raja di sekitar bangsa Israel yang membawa upeti kepada Raja Salomo karena hikmat yang dimiliki. Bahkan ada Ratu Negeri Sheba, Ratu Sheba yang membawa begitu banyak barang-barang berharga kepada Raja Salomo karena hikmat yang dia miliki. Nah, kalau belajar dari kitab suci, ternyata hikmat adalah Bapa Yahweh itu sendiri. Hikmat itu adalah Tuhan sendiri. Mari kita baca di dalam kitab 1 Korintus 1 ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-30. Untuk membuktikan bahwa ternyata hikmat yang sesungguhnya berbicara Tuhan itu sendiri. Kita lihat dalam 1 Korintus 1 ayat 24 dan 30, silakan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, HaMashiach adalah kekuatan Elohim dan hikmat Elohim. Nah, pertama dikatakan baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Yeshua HaMashiach itu adalah hikmat Tuhan. Jadi Tuhan Yesus HaMashiach adalah hikmat, adalah kekuatan Bapa Yahweh. Lebih jelas kita lihat ayat 30, silakan. Ayat 30. Tetapi oleh karena dia kamu berada dalam HaMashiach Yeshua, yang oleh Elohim telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi Yeshua HaMashiach adalah hikmat itu sendiri. Amin. Amin. Makanya Salomo ketika dia diangkat Tuhan menjadi raja, yang dia minta itu sesuatu yang luar biasa di mata Tuhan. Dia meminta hikmat dan pengetahuan. Kalau kita membaca dalam kitab Amsal juga, saudara, orang yang mau memperoleh hikmat, orang yang mau mendapatkan hikmat, dia harus takut akan Bapa Yahweh. Nah, Raja Salomo memiliki dasar hati yang takut akan Tuhan. Sehingga ketika dia takut akan Yahweh, takut akan Tuhan, Tuhan memberi dia hikmat yang luar biasa. Dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 32, dikatakan Raja Salomo menyusun ada 3.000 amsal. Dan nyanyian ada 1.005. Dia menggubah 3.000 amsal dan nyanyian ada 1.005. Luar biasa karena hikmat yang dari Tuhan. Kalau berbicara tentang amsal, apa sih tujuan amsal? Kita lihat di dalam kitab Amsal pertama ayat 1-2 sampai ayat yang ketiga. Mari silakan dibacakan. Amsal pertama, silakan mulai ayat yang pertama. Ini tujuan dari amsal yang sesungguhnya. Silakan. Amsal-amsal Salomo bin Daud Raja Israel, Ya. untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, Ya. untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ayat yang keempat, untuk memberikan kecerdasan kepada orang-orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang-orang muda. Amin. Jadi tujuan dari amsal dikatakan memberi hikmat kepada orang yang tidak punya hikmat. Memberi pengertian, memberi kecerdasan, memberi kepintaran. Dan saya mau katakan, hikmat, kepintaran, pengetahuan, kecerdasan itu asalnya dari Tuhan. Amin. Amin. Asalnya dari Bapa Yahweh. Makanya di dalam kitab Yakobus 5, Yakobus 1 maksudnya, ayat yang kelima, kalau kita kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan. Amin. Mari kita baca itu, Yakobus 1 ayat yang kelima. Kalau katanya kita kekurangan hikmat, minta kepada Bapa Yahweh. Silakan. Tetapi apabila di antara kamu yang ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Elohim, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal ini akan diberikan kepadanya. Amin. Amin. Jadi dikatakan kalau kita kekurangan hikmat, mintalah kepada Bapa Yahweh. Dia akan memberikan hikmat tanpa dia mengungkit-ungkit, tanpa dia membangkit-bangkit. Apa yang Tuhan sudah beri itu adalah anugerah Tuhan bagi kita.
Amin. Minta hikmat kepada Bapa Yahweh. Karena memang penting kehidupan kita harus memiliki hikmat. Harus memiliki pengetahuan. Lebih khusus lagi pengetahuan tentang firman Tuhan. Pengetahuan tentang pengajaran firman. Karena kalau kita punya hikmat dari Bapa Yahweh tentang firman Tuhan, kita tidak akan mudah tersesat. Amin. Kita tidak akan mudah tersesat kalau kita punya pengetahuan. Banyak pengetahuan tentang firman. Walaupun ada ajaran-ajaran sesat, ada ajaran-ajaran yang mau membuat kita menyimpang dari firman Tuhan, membuat kita jauh dari Tuhan, kita tidak mudah terpengaruh. Amin. Karena apa? Kita sudah punya dasar hikmat, yaitu dari Bapa Yahweh sendiri. Minta kepada Tuhan. Karena juga Kolose 2 ayat yang ketiga, Tuhan itu dikatakan sumber hikmat. Silakan dibacakan. Kolose yang kedua ayat yang ketiga. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Dikatakan sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Amin. Jadi di dalam Bapa Yahweh atau dalam Yesua dikatakan tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Jadi Tuhan itu adalah gudang hikmat. Amin. Kalau kita juga belajar tentang karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada para mempelai, karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada para gereja Tuhan atau kehilat, itu saudara yang pertama adalah hikmat dan pengetahuan. Dari 9 karunia Roh Kudus, 1 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12 diawali dengan karunia hikmat dan pengetahuan. Mari kita baca 1 Korintus yang ke-12 ayat yang ke-8 mulai. Silakan. 1 Korintus 12 mulai ayat yang ke-8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, Terus. dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ya, kita lihat saudara, dari 9 karunia Roh Kudus berikan kepada gereja Tuhan, kepada para pelayan, kepada para mempelai, diawali diberikan dengan karunia hikmat. Jadi diberikan karunia hikmat dan pengetahuan. Saya bisa katakan saudara, dari 9 karunia Roh Kudus, hikmat dan pengetahuan ini adalah komandan dari karunia-karunia. Amin. Kepala atau pemimpin dari karunia-karunia, yang teratas dari karunia-karunia. Sebab kalau kita punya pengetahuan, kita punya hikmat tentang kebenaran, maka saudara, yang lain-lain pasti kita akan mengerti. Amin. Yang lain-lain pasti kita mengerti. Penting sekali kita memiliki hikmat atau pengertian dari Tuhan. Karena ada ayat juga dalam kitab Amsal dikatakan, orang walaupun dia rajin, walaupun saudara dia rajin, tapi tanpa pengertian tentang kebenaran, itu tidak baik. Amsal yang ke-19, mari kita lihat Amsal 19 ayat yang kedua. Amsal 19 ayat yang kedua. Silakan dibacakan. Amsal 19 ayat yang kedua. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Amin. Jadi dikatakan tanpa pengertian, kerajinan pun tidak baik. Jadi walaupun kelihatan orang rajin, tapi kalau tanpa pengertian, artinya tanpa firman Tuhan, tanpa pengetahuan tentang firman Tuhan, sia-sia. Banyak orang kelihatan saudara mereka rajin saudara, baik dalam sekuler ataupun kelihatan dalam hal rohani. Tapi kalau tanpa pengertian yang benar akan firman, sia-sia. Karena juga saudara, ada ayat mengatakan ada orang kelihatan giat di dalam pelayanan. Giat saudara dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tapi saudara tanpa pengertian yang benar terhadap firman. Bahkan berusaha untuk mendirikan kebenaran diri sendiri. Itu Tuhan tidak mau. Kita baca itu dalam Roma 10. Roma 10 ayat 1-2. Atau ayat 2-3. Silakan dibacakan. Di dalam kitab Roma 10. Yang sudah dapat silakan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Elohim, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, ini juga saudara harus kita perhatikan. Kelihatan giat atau rajin untuk Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar akan Tuhan. Nah, itu sama dengan Amsal 19 tadi ayat yang kedua. Rajin tanpa pengertian,
itu saudara tidak baik. Nah, kelihatan juga walaupun kelihatan rajin di dalam hal-hal rohani, tapi saudara kalau tanpa pengetahuan tentang firman, tanpa pengertian tentang firman, itu percuma. Lebih parah lagi saudara, sudah tidak tahu tentang kebenaran firman Tuhan, baik hal tentang nama Bapa Yahweh, karena sampai sekarang masih banyak orang yang menolak ketuhanan Yahweh. Masih banyak orang yang menolak ketuhanan Yeshua HaMashiach. Masih banyak orang yang menolak pengajaran firman Tuhan. Baik saudara tentang pertobatan, tentang baptisan selam. Masih banyak orang yang antipati saudara. Karena belum memiliki pengertian yang benar. Nah, walaupun katanya dalam Roma 10 ini ayat yang kedua, giat dalam hal rohani, tapi kalau tanpa pengertian yang benar terhadap firman, itu sia-sia. Apalagi kalau berusaha mendirikan kebenaran diri sendiri. Coba kita baca terus. Ayat yang ketiga. Ya. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Elohim, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Elohim. Amin. Jadi kalau kita perhatikan, oleh karena ternyata banyak orang walaupun kelihatan giat, tetapi bukan pengertian tentang firman yang didirikan, tapi pengertian diri sendiri. Nah, hari ini Tuhan memesankan kepada kita lewat tulisan Amsal Salomo di dalam kitab Amsal 30 ini ayat 24 sampai 28, kita belajar dari binatang. Hikmat yang luar biasa Tuhan beri kepada Salomo, mengajar kita belajar dari binatang. Kalau kita lihat di sini, ada 4 binatang yang terkecil di bumi. Ayat yang ke-24 dikatakan begini. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Ini hikmat dari Bapa Yahweh, dari Tuhan kepada Salomo. Diajarkan kepada kita manusia, belajar dari 4 binatang. Banyak sekali binatang kalau kita belajar dalam kitab Amsal ini, tetapi khusus ada 4 hal. Ada 4 binatang yang diangkat oleh Tuhan melalui hikmat kepada Raja Salomo. Kita belajar yang pertama saudara, kepada semut. Karena dikatakan begini, semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Semut saudara binatang yang kecil, tapi kalau kita lihat semut saudara, mereka selalu kompak. Kalau mereka berjalan berbaris, mereka kalau bertemu saling menyapa. Kalau kita lihat semut, ya kan seperti itu. Dan dikatakan oleh kitab suci, mereka menyediakan makanan di musim panas. Sehingga ketika tiba musim hujan, mereka saudara ada persediaan makanan. Apa maksud dari belajar dari semut? Belajar tentang kesetiaan kita. Amin. Belajar tentang kesetiaan kita. Tuhan mau kita setia kepada Tuhan. Kalau kita sudah diberi hikmat, diberi pengertian tentang firman, Tuhan mengajar supaya kita harus taat kepada Bapa Yahweh, kita harus setia kepada Dia, harus. Karena orang yang malas dikatakan belajar kepada semut. Mari kita lihat ayatnya, Amsal yang ke-6, ayat yang ke-6 mulai. Jadi orang yang malas, orang yang tidak mau saudara setia, secara sekuler ataupun secara rohani, belajar kepada semut katanya. Silakan. Ayat yang ke-6. Ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayat yang ke-7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Amin. Jadi jelas Tuhan memakai Salomo dengan hikmat Tuhan yang luar biasa. Dikatakan, hai pemalas, belajarlah kepada semut. Amin. Semut yang tidak ada pemimpin, tetapi mereka saudara berjalan teratur. Menyediakan makanan di musim panas. Nah, dari pelajaran firman Tuhan pada sore hari ini, yang pertama tentang binatang semut, Tuhan mengingatkan kita yang manusia adalah sempurna, yang Tuhan ciptakan sempurna. Dalam Kejadian yang pertama ayat yang ke-26, kita diciptakan segambar dengan Bapa Yahweh sendiri. Tuhan mau supaya kita memiliki hati yang bijaksana. Amin. Hati yang bijaksana artinya kita bisa menata hidup kita di hari-hari ini. Tuhan mau yang terutama adalah dalam kehidupan kita di hari-hari ini, mari kita terus memprioritaskan Tuhan di atas segala perkara. Mari kita terus mengutamakan Tuhan dalam segala perkara.
Selalu kita saudara mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Amin. Kita harus setia kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Di dalam 2 Timotius 2. Mari kita lihat dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-11. Ini yang Tuhan mau kepada kita. Supaya kita tetap berlaku setia kepada Tuhan. Silakan. 2 Timotius 2 mulai ayat 11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Ya. Ayat 12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Ayat yang ke-13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Amin. Amin. Jadi intinya Tuhan mau dalam 2 Timotius 2 ini ayat yang ke-11 sampai 13, setialah dengan Tuhan. Amin. Amin. Setialah dengan Bapa Yahweh supaya kita mengalami hal yang timbal balik dari Tuhan. Ada hubungan timbal balik. Kalau kita mau Tuhan setia kepada kita, Tuhan mau juga kita harus setia. Miliki hati yang bijaksana, miliki hati yang penuh dengan pengetahuan dari Tuhan. Sebagaimana pelajaran firman Tuhan hari ini, belajar dari 4 binatang. Yang pertama adalah semut, yang tidak punya pemimpin tetapi berbaris teratur. Yang tidak punya pemimpin tetapi dikatakan menyediakan makanan di musim panas. Sifat dari semut adalah mereka tidak malas. Amin. Mereka tidak malas, mereka rajin, saudara. Nah, jadi setia itu Tuhan mau. Setia itu penting bagi kita. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, pelanduk. Bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Pelanduk atau kelinci. Saudara, pelanduk atau kelinci ini binatang yang mudah ditangkap. Yang saudara mudah sekali ditangkap. Tapi saudara, mereka ada hal yang bijaksana dari pelanduk atau dari kelinci ini. Mereka kalau membuat rumah tempat mereka untuk berdiam di atas bukit batu. Artinya, sulit atau susah untuk dijangkau oleh binatang-binatang yang lain. Karena memang saudara, pelanduk atau kelinci ini mudah saudara untuk dimangsa oleh binatang-binatang buas yang lain. Dan dia membangun rumahnya di atas bukit batu. Nah, ini pelanduk atau kelinci sama juga dengan burung Raja Wali. Kalau burung Raja Wali, profil dari burung Raja Wali, dia kalau membuat sarang, membuat tempatnya di atas bukit batu. Supaya tidak mudah dijangkau oleh binatang-binatang yang lain. Nah, pelanduk atau kelinci ini juga seperti itu. Tetapi firman Tuhan katakan begini, pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di atas bukit batu. Apa maksud dari firman Tuhan ini? Tuhan mau supaya mari bangun kehidupan rohani kita di atas bukit batu. Amen. Bukit batu berbicara Yesua Mesih adalah batu penjuru. Amin. Kalau dalam kitab Yesaya dikatakan Bapa Yahweh adalah gunung batu yang teguh. Kota benteng yang teguh, gunung batu yang teguh. Nah, Yesua juga dikatakan sebagai batu penjuru. Dalam 1 Petrus 2, Tuhan Yesua dikatakan adalah batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, tetapi menjadi batu penjuru. Siapa yang dibangun di atas batu penjuru, dia akan hidup. Itu dalam 1 Petrus 2. Jadi saudara, Tuhan mau mari bangun kehidupan rohani kita. Rumah di sini bicara kehidupan kita. Karena 1 Korintus yang ketiga, ayat yang ke-16, kita ini adalah bait Elohim. Kita ini adalah rumah Roh Kudus. Tuhan mau mari bangun kehidupan rohani kita di atas dasar kebenaran firman. Sehingga saudara, rumah kita, kehidupan rohani kita kokoh, kuat. Amin. Tidak mudah saudara mengalami kehancuran. Karena memang kalau kita membaca di dalam kitab Matius 7, Tuhan Yesus mengajarkan orang yang mendengar firman dan melakukan, dia seperti orang yang bijaksana membangun rumah di atas dasar batu. Sedangkan orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, dia seperti orang yang bodoh membangun rumah di atas dasar pasir. Sehingga ketika ada hujan dan banjir, rumah itu hancur. Lebih baik kita baca Matius 7 mulai ayat 24. Silakan dibacakan.
setiap orang yang mendengar perkataanku ini Ya. dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Terus. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rumah itu roboh, rumah itu dan hebatlah kerusakannya. ya, jadi jelas Tuhan Yesus mengajarkan bahwa orang yang mendengar firman dan mau melakukannya seperti orang yang bijaksana membangun rumah di atas dasar batu. Sehingga ketika ada hujan, ada banjir, rumah itu tidak roboh, tidak hancur. Sebaliknya orang yang tidak melakukan firman, orang yang menolak firman Tuhan, orang yang tidak mau membangun rumah rohaninya, dikatakan akan hancur. Ketika ada hujan, ada banjir. Ini berbicara pergumulan hidup. Hujan, banjir ini bicara tantangan hidup. Ini bicara ujian iman. Berapa banyak saudara orang-orang yang mengalami keruntuhan iman, mengalami kehancuran iman karena apa? Tidak memiliki dasar yang teguh, tidak membangun rumah di atas dasar yang teguh. Nah, hari ini kita belajar firman Tuhan dari kitab Amsal yang ke-30 ini ayat yang ke-24, ayat 25. Kalau tadi orang yang malas belajar kepada semut supaya jadi setia, jadi rajin. Yang kedua, belajar kepada pelanduk atau kelinci yang membangun rumahnya di atas bukit batu. Ini berbicara tentang kehidupan kita. Tuhan mau harus bangun di atas dasar yang teguh. Dasar yang teguh adalah firman Tuhan. Amin. Sehingga kehidupan rohani kita tetap berdiri kokoh. Ujian iman apapun melanda, kita tetap kuat berdiri. Amin. Yang ketiga, saudara, kita lihat ayat 27. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Yang ketiga tentang belalang. Sebenarnya saudara, binatang belalang kalau kita lihat kitab suci, binatang yang suka merusak tanaman. Yang suka saudara memakan tanaman-tanaman yang ada di ladang. Bahkan saudara, belalang juga pernah dipakai Tuhan untuk menghukum Mesir. Tulah untuk Mesir adalah belalang juga. Tetapi saudara, diangkat oleh Tuhan lewat Salomo dalam Amsal 30 ini ayat yang ke-27. Tuhan mengajarkan belajar kepada belalang yang walaupun tidak punya raja, tidak punya pemimpin, tetapi mereka berbaris teratur. Apa maksud dari firman Tuhan ini? Tuhan mengajarkan kita orang yang punya hikmat dan pengertian tentang firman, biar mudah diatur oleh Tuhan. Amin. Biar mudah dipimpin oleh firman Tuhan. Biar mudah kita diarahkan. Jangan sampai saudara menolak firman. Jangan sampai mengeraskan hati. Makanya ada ayat-ayat firman Tuhan dikatakan seperti dalam kitab Ibrani 4. Apabila kita mendengarkan suara Yahweh Tuhan pada hari ini, jangan keraskan hati. Amin. Lembutkan hati biar kita mudah dipimpin oleh Tuhan. Mudah diarahkan. Mudah dididik dalam kebenaran. Karena orang yang menolak firman akan menerima hukuman. Mari kita lihat Amsal 13 ayat yang ke-13. Amsal 13 ayat 13. Orang yang tidak mau menerima firman atau menolak akan ada hukuman. Silakan dibacakan. Amsal 13 Ayat 13. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Amin. Orang yang meremehkan firman, menolak firman, tidak mau dididik, tidak mau diarahkan, akan menanggung akibatnya. Resikonya besar, saudara. Mengalami kerugian. Lebih parah lagi, tidak mengalami keselamatan. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Amin. Firman Tuhan ini, perintah-perintah Tuhan ini adalah Tuhan sendiri. Bapa Yahweh sendiri. Pengajaran yang sempurna. Di bumi ini banyak pengetahuan. Banyak pengajaran, saudara, yang membuat orang bisa sukses, berhasil, punya gelar yang tinggi. Tetapi itu tidak membawa kepada kehidupan yang kekal. Hanya ada satu pengetahuan yang sempurna, yaitu firman Tuhan. Amin. Pengajaran dari Tuhan yang mendidik kita supaya kita disempurnakan. Yang menuntun kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Makanya hal yang ketiga, belajar kepada belalang. Dikatakan dalam ayat 27 Amsal 30. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Apa maksudnya? Belalang, saudara, binatang yang bisa merusak tanaman-tanaman,
tapi diangkat Tuhan lewat Salomo, mereka bisa teratur. Tuhan mau supaya kita juga mudah diatur. Amin. Tuhan mau supaya anak-anak Bapa Yahweh orang percaya mudah dituntun dalam firman Tuhan. Karena memang saudara, Roma yang ke-8 ayat 14, setiap anak-anak Bapa Yahweh pasti dia dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang pimpin kita, pasti kita akan mengerti setiap firman. Karena Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-26, apabila roh kebenaran itu ada kepada kita, dia akan pimpin dalam seluruh kebenaran. Roh kebenarannya itu Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Bapa Yahweh sendiri. Amin. Yang akan menuntun kita kepada dalam seluruh kebenaran. Menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Tentunya kebenaran kitab suci. Kebenaran firman Tuhan. Jadi hal yang ketiga, belajar kepada belalang yang mudah diatur. Yang keempat, cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Cicak, saudara, yang di rumah-rumah kita masing-masing ada, mudah ditangkap. Tapi firman Tuhan katakan ada di istana-istana raja. Apa maksudnya, saudara? Cicak binatang yang lemah, tetapi saudara mereka pun bisa ada di istana-istana raja. Apa maksudnya? Kehidupan kita manusia yang terbatas, yang ada kelemahan, ada kekurangan. Tapi kalau kita mau hidup dipimpin oleh firman, kita mau memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan, pasti kita akan ada di istana. Istana yang sesungguhnya adalah Yerusalem yang baru. Istana yang sesungguhnya yang Tuhan janjikan bagi orang percaya adalah surga. Cicak yang mudah ditangkap dengan tangan tapi ada di istana raja. Apa pelajaran dari firman Tuhan ini? Kita manusia yang terbatas, tapi kalau kita tunduk pada hikmat Bapa Yahweh, kita tunduk pada firman Tuhan, pasti kita pun akan ada di istana. Akan ada di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kata Ibrani 12 ayat yang ke-27, 28, 29. Kerajaan yang tidak tergoncangkan adalah Yerusalem yang baru. Kerajaan yang tidak tergoncang adalah surga. Itu menjadi tujuan akhir kita orang percaya. Jadi ada 4 hal kita belajar pada hari ini dari tulisan Raja Salomo dalam kitab Amsal 30. Kita belajar dikatakan dari firman Tuhan ayat 24 sampai 28. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Mulai dari saudara dikatakan semut, tetapi mereka menyediakan makanan. Berbicara tentang kesetiaan. Belajar kepada pelanduk atau kepada kelinci, binatang yang lemah tapi membangun rumah di atas bukit batu. Belajar kepada belalang yang saudara tidak punya raja tapi mudah diatur, berbaris teratur. Belajar kepada cicak, binatang yang lemah mudah ditangkap tapi ada di istana raja. Jadi ini pelajaran yang luar biasa bagi kita. Tuhan mau supaya kita intinya adalah memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan. Amin. Memiliki pengertian tentang firman Tuhan. Dan itu harus diminta kepada Bapa Yahweh. Kalau kita punya hati, pikiran yang mau tunduk pada firman Tuhan, maka setiap rahasia firman Tuhan pasti dibukakan. Karena saudara, firman Tuhan akan mudah kita mengerti. Pengajaran firman Tuhan akan mudah kita pahami kalau kita tunduk pada pengajaran firman Tuhan. Kalau kita tunduk pada perintah-perintah Bapa Yahweh, maka segala rahasia firman Tuhan akan disingkapkan. Dalam Mazmur yang ke-25 ayat yang ke-14, Bapa Yahweh bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan segala perjanjiannya dibukakan. Segala perjanjiannya diberitahukan. Jadi intinya kalau kita punya hati yang takut Tuhan dan mau tunduk pada firman, segala rahasia firman Tuhan dibukakan. Sehingga kita tidak mudah tersesat, tetapi kita akan terus dituntun dalam seluruh kebenaran. Sehingga janji-janji Bapa Yahweh kita boleh alami. Bapa Yahweh memberkati, biar firman Tuhan ini jadi berkat bagi kita semua. Kita mau bersyukur. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur sore hari ini. Kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Meteraikan firman-Mu di hati kami. Dan Tuhan biar itu jadi kekuatan bagi kami. Kami mau menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Berkati penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Masih. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian untuk kita menyembah Tuhan.